Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa kaffaratul yamini itturabatin mu'minatin salimatin minal uyubi al-mukhillati bil amali. Sekarang kita bicara kifarat yamin, artinya kifarat sumpah. Kemarin kan kita udah bahas tentang persyaratan sumpah atau cara-cara sumpah. Secara umum, kalau sumpah itu pakai 3 huruf. Ada wallahi, billahi, tawabi. Di huruf sumpah itu ada 3. Dapat sedikit nih ya. Huruf sumpah itu ada 3, bisa dengan huruf wawu, bisa dengan huruf ba, bisa dengan huruf ta. Nah, apabila orang sudah bersumpah, kemudian dia ingin membatalkan sumpahnya, dia sumpah tapi tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Dia sumpah tapi dia batalkan sumpahnya sendiri, maka itu kena denda. Bukan dam, kalau dam itu bahasa pergi haji. Ya, kalau bahasa denda dam itu bahasa bapak haji. Kena dam, kena denda. Kalau sumpah bahasanya bukan dam, bukan denda, tapi kifarat. Ya. Namanya kifarat yamin. Kifarat atau pengganti daripada dosa-dosa kita karena melanggar sumpah. Itu pertama, apabila kita bersumpah tapi ternyata tidak menepati sumpahnya atau dusta dalam bersumpah, maka kifaratnya, dendaannya itu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang mukmin. Nah, zaman sekarang mana ada budak jadi kita. Repot kita sumpah kalau melanggar sumpah kita. Maka itu budak. Budak letik mah bukan lotik. Budak letik mah bahasa Sunda. Bahasa Kang Umar gitu ya. Fantastik budak letik. Ini budak perbudakan di zaman Nabi. Ya. Sekarang udah nggak ada perbudakan. Zaman dulu ada. Ya. Itu mesti membebaskan budak yang apa? Al-mu'min, budak yang beriman. Budaknya kalau kafir mah nggak sah kifarat yaminnya. Mesti budak yang mukmin salimatin minal uyubi, yang selamat daripada aib, artinya budaknya nggak cacat gitu. Al-mukhillati bil amali, yang dapat mengganggu pekerjaan dia. Budak yang selamat daripada cacat, daripada aib, yang tidak mengurangi dengan sebab aib cacatnya itu akan dia bekerja. Itu kifaratnya tuh Pak. Makanya beberapa pertemuan kemarin kita bahas la tahlif walau anta shadiq. Jangan kau bersumpah meskipun engkau benar. Benarnya aja kagak boleh sumpah, ya, apalagi bohong gitu. Ya. Cuman buat menutupi kesalahannya. Ini sekarang sumpah jadi lalap gitu. Demi Allah akan anu dan anu. Nyatanya, nah orang semacam itu sudah bersumpah demi Allah, tapi ternyata dia melanggar daripada sumpahnya, ini kena kifarat Pak. Kalau enggak dia bayar kifarat, dosa dia. Dosa. Jadi kifaratnya apa? 1, membebaskan budak yang beriman, yang selamat daripada aib, yang mana aibnya ini, cacatnya ini tidak mengurangi dia dalam bekerja.
Tuh kifaratnya, dendaannya buat orang yang melanggar sumpah. Apalagi yang kedua, au it'amu asyarata masakina, atau memberi makan 10 orang miskin. Nah, ini meringanan nih. Ya. Orang miskin banyak sekarang. Apalagi zaman sekarang banyak orang-orang kaya ngaku miskin. Orang-orang miskin dia kebagian BLT marah-marah kalau dia mampu. Dia merasa miskin beneran ya. Si anu aja yang kaya dapat masa gua kagak, kan begitu umpamanya. Banyak orang jadi merasa miskin sekarang gitu. Nah, oke, kita nggak bicara itu. Jadi yang kedua, kifarat sumpah itu, ini bukan yang kedua, ini pilihan nanti ya. Adalah kalimatnya. Memberi makan 10 orang miskin, likulli wahidin minhum muddun min ghalibin qutil baladi. Tiap-tiap satu orang daripada mereka yang 10 itu, gitu loh ya. Memberikan makan orang miskin, 10 orang miskin, tiap-tiap satu orang di antara mereka muddun 1 mud. 1 mud itu seukuran 1 liter kurang seraup lah. Ya, 1 mud, 1 liter kurang seraup. Untuk ukuran makanan ya negeri itu gitu loh ya. Apa makanannya gitu. Itu yang kedua. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian walau bimandili, meskipun hanya sekedar sapu tangan gitu. Tuqa likulli wahidin minhum, diberikan tiap-tiap mereka 1 pakaian itu. Itu kifaratnya orang yang melanggar sumpahnya. Nah, ini enak keterangan selanjutnya. Wa yataghayyaru sa'su min hadhihi salasati, dan boleh memilih seseorang di antara 3 ini, nah gitu. Walau kana goniyan, meskipun dia kaya, meskipun dia termasuk orang kaya, ketika dia bersumpah dan dia melanggar sumpahnya, boleh milih yang 3 ini kifaratnya gitu. Boleh membebaskan budak, tidak ada. Boleh yang kedua memberikan makan 10 orang miskin, tiap-tiap mereka 1 mud. Atau yang ketiga, boleh memberikan pakaian. Tinggal pilih dah yang mampunya yang mana, meskipun dia orang kaya. Selesai itu Pak, bab sumpah ya. Lanjutin ya, biar kita cepat ganti kitab ini. Ini udah bab terakhir ini ya. Lanjutnya tinggal khatimah ya. Faslun ai hadzal faslu wan nazru kismani. Nah, sekarang kita bahas bab nazar nih. Wan nadru kismani munjajun wa mu'allaqun. Nazar itu terbagi 2. Terbagi berapa Pak? 2 ya. Pertama munjajun, yang pertama najar munjajun namanya. Yang kedua wa mu'allaqun, najar mu'allaq. Ada munjajun, ada mu'allaq.
Fal munjaju, apa sih yang dimaksud dengan najar munjaju? Fal munjaju kaqaulihin nadiri, seperti perkataannya orang yang bernajar. Lillahi alayya kadza au nadartullahu kadza. Ini kalimat nazar, Pak. Boleh kalimatnya lillahi alayya, karena Allah atau bagi Allah, alayya atas aku begini, artinya begini. Atau kalimatnya boleh nazartullah kadza, aku bernajar kepada Allah akan begini gitu. Contoh gini. Apa sih begininya? Saya bernazar, pokoknya pengen ngebeliin Pak Ustadz Dahlan nasi uduk gitu umpamanya. Umpama nih Pak nazar nih, diucapin. Atau kalimatnya bukan pakai nazar. Boleh kalimatnya bagi Allah atau lillahi, ya. Saya akan memberikan Pak Ustadz Dahlan umpamanya nasi apa? Nasi kuning umpamanya. Nah, itu ketika dia ngomong begitu namanya nazar, sudah. Diucapin nazarnya. Saya nazar mau ngebeliin Pak Ustadz Dahlan nasi uduk. Nah, ketika itu nazar itu diucapin, maka lihat kalimat berikutnya di kitab Bapak. Wa yalzamul wafa'u bima nadarahu halan. Dia wajib menunaikan dengan apa yang dia nazarkan ketika itu juga. Enggak pakai entar-entar tuh. Pokoknya saya nazar mau ngebeliin Pak Ustadz Dahlan nasi uduk. Langsung beliin tuh. Wajib sudah. Iya, jangan pakai entar-entar lagi. Kalau kalimatnya seperti itu Pak nazarnya, itu namanya nazar munjaji. Nah. Paham ya? Nah, itu namanya nazar munjaji. Saya bernajar, diucapin nama dia. Saya bernajar umpamanya apa sebutnya. Ketika spontan dia nyebutin begitu, maka dia wajib melaksanakan apa yang dia nazarkan pada saat itu juga. Jangan dinanti-nanti. Kalau tidak, nanti dia kena kifarat, kena hukuman juga. Nanti apa kifaratnya ya? Itu lafaz najar munjadi. Yang kedua lafaz mu'allaq, lafaz najar mu'allaq. Wal mu'allaqu qismani. Nah, najar mu'allaq ini pun terbagi dua lagi. Di najar mu'allaq pun terbagi dua. Apa itu? Pertama, qismun mu'allaqun ala usulin nikmati. Ini yang sering dipakai di kampung kita nih, sama jemaah kita. Yang pertama termasuk najar mu'allaq itu ialah apa yang berkaitan dengan hasilnya nikmat, hasil maksud. Dia nazar tuh. Au indifa'i nikmatin, atau ketika tertolak daripada bencana atau bahaya, atau ketika dia selamat daripada bencana. Kaqauli, seperti perkataannya, insyafaniya Allahu, au insalamani min kaza falillahi alayya kaza. Umpamanya gini, lain supaya gampang. Jika Allah menyembuhkan saya, dia sakit nih gitu. Sakit nih. Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, boleh kalimatnya saya najar atau palilahi, boleh kalimatnya. Atau kalimat yang gampang kita ucapin, bila Allah sembuhkan sakit saya,
maka saya bernajar. Apa sebutin najarnya? Umpamanya saya bernajar mau ngebeliin, boleh lagi baik nih. Mau ngebeliin Pak Haji Gun mobil baru umpamanya. Umpama Pak. Ntar banyak jalan-jalan dah. Supaya bisa diajak healing. Banyak jalan-jalan dah. Nah, itu selama sakitnya belum sembuh, maka dia belum wajib membayar nazarnya. Kalau yang tadi kan nazar menjanji bayar spontan, habis ngomong spontan suruh bayar. Saya nazar mau beliin Pak Ustadz dalam nasi uduk, selesai ngomong wajib langsung dibeliin. Gak pakai entar-entar. Nah, kalau yang mualaf berkaitan dengan umpamanya keselamatan kita dari bencana atau hasilnya maksud kita. Kalau anak saya nanti udah wisuda gitu, saya pengen apa? Pengen ziarah umpamanya ke 9 wali. Begitu anaknya lulus wisuda, maka dia wajib melaksanakan nazarnya. Itu nazar mu'alaq namanya. Ya. Umpamanya begini lagi, itu yang hasil maksud dapat nikmat. Ya. Boleh juga nazarnya dia ini kalau masuk selamat daripada bencana. Umpamanya begini, saya nazar kalau nanti saya selamat nih, pergi ke Surabaya ngebesan, pulang sampai rumah selamat, nggak ada bahaya, saya nazar. Umpamanya mau bikin selamatan, itu wajib bikin selamatan. Nah, wajib bikin selamatan. Iya. Apa? Itu siapa itu ya? Kalau Pak Wamil kepilih jadi hakim, Nah, gitu. Iya. Nah, aja itu kalau udah kepilih Pak Wamin jadi hakim umpamanya wajib itu. Tapi kalau nggak kepilih ya nggak wajib bayar najarnya. Kalau nggak kepilih mah gitu. Itulah najar mu'alaq supaya. Oh, dikasih contoh jadi hansip nolak, pengen lurah. Baru contoh udah nolak gimana beneran ya? Contohnya kecil yang gede kali contohnya. Kalau Pak Wamin jadi presiden, gitu kan. Mau nazar. Tapi ingat nazarnya tidak bertentangan dengan agama, Pak. Iya. Kalau nazarnya yang bertentangan dengan agama malah haram. Malah haram. Berdugem. Contoh, kalau Pak Wamin kata Wamin nih, Iya, kalau saya jadi presiden, saya nazar, pokoknya saya mau minum bir 7 botol sekaligus umpamanya. Umpama. Itu haram ajar begitu, nggak boleh. Dan nggak boleh dilaksanakan. Gitu. Tetap bayar kifarat. Ya, dia wajib membatalkan najarnya. Wajib membatalkan najarnya. Iya, pokoknya yang sekiranya haram nggak boleh. Dan maaf, ini di masa-masa lampau, ya, ini banyak yang aneh-aneh karena najarnya, gitu ya. Maka mudah-mudahan sekarang kita udah ngaji, nggak boleh seomong-omongnya, seucap-ucapnya yang sekiranya tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, tidak ada nilai ibadah. Lu kan kalau ngomong kan gampang. Nanti kalau lu kawin lu gua ayu nanti di panggung begitu kan ya. Baik kalau ayun ambil pengantin di ayu di panggung. Ya namanya orang dulu ya. Asal ngomong be ya. Udah ada kaul, yang penting kaul ngucapin gitu ya. Oke ya. Lihat lagi kitabnya. Nah, faiza wujidal mu'allaqu alaihi, apabila dia dapatkan yang berkaitan atasnya itu, apakah ada udah kabul hajat, anak wisuda yang diomongin dah, ya, atau selamat dari bencana, dia najar tuh, maka lagi ma'ul wafa'u bil manduri alam
maka wajib baginya menunaikan apa yang dinajarkan seketika itu juga. Kalau sudah qabul maksud yang diajarkannya sudah tercapai. Nah, itu mu'alaq berkaitan namanya. Lanjutin Pak, kita bisa langsung selesai nih ya. Wa qismun yang sebagian lagi daripada najar mu'alaq, mu'alaqun alla fi'li syai'in au tarkihi, berkaitan atas pekerjaan sesuatu atau meninggalkan pekerjaan. Ini kaitan pekerjaan nih. Oh yang tadi berkaitannya qabul hajat atau selamat dari bencana. Yang kedua ini najar mu'alaq berkaitan dengan pekerjaan, perbuatan maksudnya. Ini contohnya dalam kitab Indahultud Daro, jika aku masuk rumah gitu. Au illam ukallimu Zaidan, jika aku bisa ngomong sama si Zaid umpamanya, falillahi alayya kaja, maka bagi Allah atasku kaza, begini sebutin ajarnya apa tuh. Contohnya begini gampangnya lah teranginnya. Umpamanya itu kita pengen buat waktu rumah si Anu, rumahnya enak, umpamanya gitu ya, gedong bagus. Ngomong insya Allah saya najar apabila saya bisa masuk rumah Bapak Anu tuh gitu loh. Yang rumahnya gedong itu saya mau apa gitu. Nah begitu dia udah bisa masuk ke rumah sepulan tuh yang dia nazarin, maka dia wajib membayar apa yang dia nazarkan. Itu berkaitan pekerjaan tuh ya. Umpama saya bisa masuk ke dalam rumah Pak Haji Gunadi, umpama gitu nih ya, saya mau makan es campur, nah, gitu umpamanya, umpama nih saya najar nih. Begitu dia bisa masuk ke rumah Pak Haji Gun, maka wajib dia membayar nazarnya ya. Atau umpama dia kagak nanya sama Pak Aldi umpamanya, buat tahun-tahun nih melengos baik, nggak pernah ngobrol, tapi dia pengen ngobrol. Pak Aldi nya umpama nggak mau ngobrol, najar dia. Kalau saya bisa ngobrol lagi sama Pak Aldi umpamanya, saya najar pengen jalan ke pasar ikan gitu umpamanya, umpama nih ya. Nah pas itu hatinya udah terbuka, ngobrol baik aneh kongkol lagi nih, wajib dia bayar najarnya jarah ke pasar ikan umpamanya. Nah gitu Pak, itu namanya berkaitan dengan pekerjaan ya. Bukan berkaitan qabul maksud dapat nikmat atau selamat dari bencana. Ini bagian najar mu'alaq yang kedua ya. Nah Bapak para jemaah, wajib dia membayar apa yang dinajarkan atau gitu loh. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang dinazarkan, maka dia bayar au kafaratul yamini, dia bayar kifarat yamin. Seperti yang tadi di awal udah kita jelasin ya, umpamanya saya nazar kalau saya bisa masuk rumah Pak Haji Gun, saya mau jarak ke pasar ikan. Bisa masuk dia ke rumah Pak Haji Gun, tetapi dia nggak mau jarak, dia itu, maka dia bayar kifarat yamin, dendaannya kifaratnya. Yang tiga tadi di awal, boleh memerdekakan budak, boleh memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10, tiap orang satu. Boleh pilih ya. Wa mukhayyaru bainahuma, dan boleh itu dipilih. Dikit lagi Pak, biar selesai nih. Wala yang akidu nazrul harami. Nah, ini yang saya jelaskan di awal tuh. Dan tidak sah nazar yang haram. Wala yang akidu nazrul harami, dan tidak sah nazar yang haram.
Dinajar nggak boleh haram. Apa contohnya? Kaqatlin nafsi bighairi haqqin. Membunuh orang tanpa alasan yang hak. Saya nazar, kalau saya nanti kebeli nih bendok di Jampang, kayak gitu, umpamanya, saya mau potong leher Pak Ustaz Dahlan, kayak gitu. Umpama Pak ya, itu haram hukumnya tuh. Haram nazar seperti itu gitu. Karena membunuh tanpa alasannya yang hak, nggak boleh. Apalagi wasiyamul aidaini, puasa 2 hari raya. Nah, ini kan haram ya oleh Pak. Biar kata rajin banget puasa, lebaran mah nggak boleh puasa, haram. Ini mentang-mentang dia rajin ibadah, dia ngajar. Gua kalau umpama kata nih Ramadan sama tarawih kagak bolong sekalipun gua ngajar. Nanti 1 Syawalnya gua mau puasa juga gitu umpamanya. Haram itu hukumnya. Sebab haram puasa di hari raya umpama gitu Pak ya. Haram tuh. Enggak terjadi ngajar untuk perbuatan yang haram. Wala nazar makruhi ya. Dan tidak boleh juga nazar yang makruh. Apa nazar yang makruh? Kasolati fil maqbarati wal hammami. Dia nazar mau sholat di kuburan atau di hammam dalam WC. Ini orang keblok ini. Saya nazar nih, kalau umpama itu masjid WC-nya udah jadi tuh, lagi rehab, itu masjid itu WC-nya udah kinclong pakai marmer, gua najar mau sholat dalam WC, umpamanya begitu, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Najar sholat di hammam, di kamar mandi, nggak boleh ya. Atau ayah mau sholat di atas kuburan, nggak boleh Pak. Awas sih, banyak orang telah mengartikan masjid ada makomnya katanya haram. Bab haram sholat di atas makbaroh, di atas kuburan. Bapak, masjid yang ada kuburannya bukan berarti kita sholat di kubur gitu loh. Yang kagak boleh itu sholat di atas kuburan gitu loh. Ini kadang-kadang orang terlalu kaku menjelaskan nggak boleh tuh orang kubur dalam masjid. Kan ada Pak ya, masjid begitu itu ada makomnya kan ya. Ada kan, ada makom dalam masjid ya. Nggak boleh itu haram namanya sholat di atas kuburan. Itu bukan sholat di kuburan, itu sholat di masjid. Cuman masjidnya ada, kuburannya ada dalam masjid. Kalau emang haram itu kuburan dalam masjid, kuburan Nabi di mana sih? Iya. Ayo, dalam masjid Nabawi. Ya. Makom Nabi Sayyidina Abu Bakar ada dalam masjid. Ini kadang yang aneh-aneh baik orang kasih fatwa. Ya nggak boleh itu di atas kuburannya gitu lah. Oke, nanti panjangnya kita jelasin tuh. Selesai ya. Kita lagi kalimatnya. Apalagi yang nggak boleh yang makruh, wan najru li ahadin abawaihi. Dia najar mau ngasih kepada kedua orang tuanya. Au ahadin auladi atau salah satu anak-anaknya. Saya nazar nih, kalau nanti anak saya lulus sekolah, saya mau ngebeliin bapak saya emas, emak saya emas, orang gitu. Itu nggak boleh nazar begitu. Buat orang tua jangan pakai nazar, ngasih aja gitu. Jangan pakai nazar buat orang tua. Ya. Maka nggak termasuk nazar kalau buat orang tua. Kalau nanti saya umpamanya selamat daripada bencana nih, ya, saya mau beliin bapak saya umpamanya gamis. Kalau buat orang tua ngasih ke orang tua jangan pakai nazar. Yang ngasihnya saja kewajiban anak itu berbakti. Atau ahadin auladi mau ngasih kepada anak. Nanti saya nazar kalau umpamanya anak saya lulus sekolah, saya mau beliin motor, itu nggak boleh Pak. Nazar kepada anak gitu. Ya.
nazar mengasihi kepada anak. Ya kalau beliin aja udah. Tapi bukan nazar gitu. Paham ya? Nah, jadi nazar nggak boleh kepada orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi anak itu merupakan kewajiban, maka tidak usah dinazarkan. Wa kadang nazrul mubahi ka akli walusi wala kafarata fihi. Dan begitu juga nazar yang mubah ya, kalau akli walusi seperti makan, pakai pakaian, wala kafarata fihi, maka dan tidak ada kafarat fihi pada nazar yang mubah. Saya nanti kalau selamat sampai Bandung saya nazar saya mau makan umpamanya. Yang gak usah nazar begitu mah gitu. Paham nggak? Ya makan aku udah makan. Nah, yang begitu nazar yang mubah ya, wala kafarata fihi, tidak ada kafarat. Tatimah wallahu a'lam. Ya, jadi kitab ini tinggal tatimah aja nih ya, tinggal penghujungnya, penghabisannya. Jadi pun masih sekitar 2, 3, 4 pertemuan ini pun ya. Banyak juga tatimahnya ini ya. Maka mudah-mudahan Allah tetap berikan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'zimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al jamana hadza jam'an mashhura wa tafarraqna min ba'di tafarraqan maghfura. Allahumma jidna ilma warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwara syamsika abadan abadan. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir